Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Tesdiami Brutu. Saya mahasiswi Prodi Teologi semester 7. Di sini saya akan membuat video cerita sekolah minggu dengan menggunakan alat peraga 5 jari. Dan di sini video ini untuk memenuhi mata kuliah saya yang diampu oleh Bapak Haposan Silalahi MTH. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar dan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna berdoa. Sebelum kita belajar dan mendengarkan cerita, kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat menjadi teladan dalam firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, di sini kakak ingin bertanya, siapa di sini yang sudah memiliki handphone? Atau adik-adik yang suka meminjam handphone mama atau papa? Nah, handphone adalah alat komunikasi bagi kita semua untuk dapat berkomunikasi dengan teman-teman yang jauh maupun saudara-saudari kita yang jauh yang tidak dapat kita jumpai. Nah, melalui handphone kita dapat berkomunikasi dan berbagi cerita. Kita dapat bercerita bersama teman, kita dapat menanyakan kabar teman, kita dapat saling bercerita, mengobrol dengan teman maupun dengan saudara kita yang jauh. Nah, komunikasi itu sangatlah penting. Karena apa? Melalui komunikasi kita dapat mengetahui bagaimana kabar teman kita, apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka lakukan. Nah, begitu juga adik-adik sekolah minggu, komunikasi kita di dalam keluarga. Di dalam keluarga kita perlu berkomunikasi. Karena apa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan papa, dengan mama, dengan kakak, dengan adik, bahkan dengan abang kita, maka kita dapat mengetahui apa yang mereka lakukan hari ini. Bagaimana perasaan mereka, apakah mereka baik-baik saja, apakah mereka sedang sakit, apakah mereka sedang bersedih. Melalui komunikasi yang dilakukan, maka kita dapat mengetahui apa yang sedang mereka alami. Nah, adik-adik sekolah minggu, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu supaya kita selalu berkomunikasi dengan Dia, supaya kita selalu meluapkan isi hati kita kepada Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, berdoa adalah cara kita untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dengan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita, maka kita dapat menyampaikan apa yang sedang kita alami hari ini, menyampaikan perasaan kita, menyampaikan keadaan kita, menyampaikan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada tidak di sini yang tidak rajin berdoa? Nah, ketika adik-adik tidak rajin berdoa, maka adik-adik telah kehilangan salah satu komunikasi dengan Tuhan. Karena komunikasi kita dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini juga kakak ingin menceritakan salah satu makna dalam berdoa dan mukjizat dalam berdoa. Ada salah satu cerita yaitu tentang Tabita. Nah, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang mengenal Tabita? Tabita adalah seorang yang sangat baik hati. Dia suka memberi. Dia adalah seorang penjahit. Ketika dia sudah menjahit dan menenun sebuah baju, dia akan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia juga sangat ramah dan dia sangat baik hati. Dia suka memberi. Nah, pada suatu hari dia mengalami sakit dan dia pun meninggal. Orang-orang yang ada di sekitarnya sangat bersedih mengingat kebaikan Tabita. Orang-orang yang ada di sekitarnya menangis karena kepergian Tabita. Nah, di sini Rasul Petrus datang dari kota jauh
datang menghampiri Tabita. Dengan iman kepercayaan yang besar kepada Tuhan, Rasul Petrus pun berdoa dan berlutut kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberkatinya dan dapat memulihkan Tabita. Nah, karena kepercayaan Petrus yang begitu besar kepada Tuhan, maka Tuhan pun menjamah doa Petrus. Dan ketika Petrus berdoa dan berlutut kepada Tuhan, maka Petrus pun berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkit, berdirilah." Dan Tabita pun membuka mata, ia bangkit dan berdiri dengan pertolongan doa dari Petrus. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita ini kita mengetahui bahwasanya kuasa doa itu sungguh luar biasa. Ketika kita mengimani apa yang kita doakan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka doa yang kita sampaikan kepada Yesus akan dijawabnya. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, kita harus bertekun di dalam doa, terus berdoa dalam keadaan apapun. Adik-adik sekolah minggu, jangan hanya berdoa ketika adik-adik sekolah minggu dalam keadaan duka, tetapi dalam keadaan suka pun adik-adik sekolah minggu harus tetap rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini tidak hanya melalui cerita Tabita saja, tapi Yesus Kristus juga memberikan contoh dan teladan yang baik tentang berdoa. Adik-adik sekolah minggu, kita harus mengetahui bahwasanya Yesus ketika melakukan perjalanan, melakukan suatu pekerjaan, dan melakukan suatu mukjizat, Yesus terlebih dahulu pastinya berdoa kepada Allah Bapa. Nah, di sini kakak ingin memberitahukan bahwasanya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ikan, dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus terlebih dahulu berdoa kepada Bapa supaya Bapa memberkatinya. Sehingga segala pekerjaan yang dilakukan Yesus dapat terjadi dengan baik dan mukjizat-mukjizat pun terjadi. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui cerita Tabita dan melalui cerita Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwasanya perlu dan sangat perlu untuk kita selalu berdoa. Dalam kehidupan ini, berdoa adalah hal utama bagi kita untuk menyampaikan, untuk bercerita, dan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, pada hari ini kakak akan bercerita tentang makna berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika kita berdoa, maka kita akan melipat tangan kita. Nah, di sini kakak akan menunjukkan makna berdoa dari 5 jari. Nah, adik-adik sekolah minggu coba tunjukkan jarinya seperti ini. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang makna jari dalam berdoa. Yang pertama adalah jempol. Wow, jempol adalah cara kita untuk memuji seseorang. Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang baik, maka kita akan mengatakan, "Wow, kamu sangat hebat. Wow, kamu luar biasa." Nah, jempol ini artinya kita mengakui kehebatan Tuhan dan kita mengakui kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jempol ini menandakan kita memuji dan meninggikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk ini memiliki makna bahwasanya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah memberkati hidup kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita matahari sehingga kita dapat menghirup udara segar, dapat menikmati kesehatan dari cahaya matahari. Ketika adik-adik menjemur kain, matahari ada, kain kita dapat kering, maka kita harus berterima kasih kepada Tuhan ketika Tuhan menurunkan hujan kepada kita sehingga kita dapat menikmati air dan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan dapat subur dan kita dapat menikmati tumbuh-tumbuhan itu. Nah, yang ketiga adalah jari telunjuk, jari tengah. Nah, jari tengah ini artinya jari tengah adalah jari yang paling panjang dari
kelima jari, yang artinya adalah kita mengaku dosa. Kenapa? Karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kayu salib adalah paling tinggi. Oleh sebab itu kita harus mengaku dosa kita, mengakui perbuatan kita. Ketika kita melakukan dosa, melawan orang tua, suka berantem dengan teman, suka mencuri, suka melanggar peraturan-peraturan yang ada, kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang keempat adalah jari manis. Nah, jari manis adalah jari yang sering digunakan untuk meletakkan cincin. Meletakkan cincin seperti ini, yang artinya adalah mengikat janji kepada seseorang, mengikat janji terhadap orang lain, terhadap seseorang. Nah, artinya di sini adik-adik sekolah minggu, kita harus berdoa kepada orang lain. Berdoa kepada orang lain artinya kita mendoakan orang tua, kita mendoakan kakak, abang, kakek, nenek, adik, bahkan teman-teman kita di sekolah, mendoakan guru-guru kita, mendoakan semua orang yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu perlu dan sangat perlu untuk kita mendoakan orang lain. Dan yang kelima adalah jari kelingking, jari yang paling kecil dari antara semua jari, yang artinya menunjukkan jari kelingking ini adalah menunjukkan diri kita sendiri yang kecil, yang lemah, dan yang kecil ini. Oleh sebab itu kita harus berdoa kepada diri kita sendiri. Arti dari jari kelingking adalah berdoa untuk diri sendiri. Kita mendoakan diri kita, mendoakan kehidupan kita, mendoakan cita-cita kita, mendoakan keinginan kita, mendoakan pergumulan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, 5 jari ini mengajarkan kita untuk dalam berdoa kita harus mengakui kehebatan Tuhan. Dalam berdoa kita harus mengakui bahwasanya Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu dahsyat dan kuasanya sungguh besar. Dan kita juga berdoa, dalam berdoa kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki, memberikan kita nafas kehidupan. Dan dalam berdoa kita juga harus mengakui bahwasanya kita adalah orang yang berdosa. Kita sering melanggar firman Tuhan, kita sering lupa berdoa, kita tidak membaca firman Tuhan. Kita harus mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan kita juga harus berdoa kepada orang lain, mendoakan orang lain, mendoakan negara, bangsa, mendoakan gereja, mendoakan guru, sekolah, bahkan semuanya. Dan kita juga harus berdoa untuk diri kita sendiri, mendoakan kesehatan, mendoakan cita-cita, dan mendoakan segala keinginan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, melalui makna 5 jari ini, maka adik-adik sekolah minggu harus dapat lebih rajin lagi berdoa. Berdoa bukanlah sesuatu hal yang sulit. Berdoa bukanlah sesuatu hal yang sangat rumit. Karena berdoa adalah sesuatu hal yang sangat enak. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka semuanya dapat sesuai dengan hati kita dan Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan memiliki jiwa yang tenang, hati yang bersih, dan pikiran yang bersih. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu harus dapat lebih rajin lagi berdoa melalui cerita dan melalui makna jari dalam berdoa. Oleh sebab itu, adik-adik, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat lebih rajin lagi dalam berdoa kepada Tuhan. Sekianlah video dari kami. Terima kasih untuk kita semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita menutup, kita berdoa kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami telah belajar tentang makna berdoa melalui firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang mengajarkan kami untuk senantiasa tetap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pelayanan kita dimanapun kita berada. Terima kasih bagi kita semua. Shalom.